Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Farhan, mahasiswa jurusan BKI semester 1B dengan nomor induk mahasiswa 22841300044. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Buku ini merupakan terjemahan dari buku yang berjudul Pedagogy of the Oppressed yang diterbitkan oleh LP3S yang pada di awal buku ini terdapat prawacana yang diberikan oleh F. Danuwinata. Pada buku yang berjudul Pedagogy of the Oppressed inilah Freire memaparkan buah pikirnya tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan pendidikan kaum tertindas. Buku Pendidikan Kaum Tertindas ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama berisi mengenai pentingnya pendidikan kaum tertindas dalam upaya menyadarkan kaum tertindas tentang betapa pentingnya mengambil kembali hak-hak mereka yang telah dirampas oleh para penindas. Maka diperlukan suatu pendidikan bagi kaum tertindas. Dengan adanya pendidikan ini, diharapkan kaum tertindas dapat mengetahui situasi yang mereka hadapi sekarang. Menurut Paulo Freire, pendidikan kaum tertindas sebagai pendidikan para humanis dan pembebas terdiri dari 2 tahap. Pada tahap pertama, kaum tertindas membuka tabir dunia penindasan dan melalui praksis melibatkan diri untuk mengadakan perubahan. Pada tahap kedua, di mana realitas penindasan itu sudah berubah, pendidikan ini tidak lagi menjadi milik kaum tertindas, tetapi menjadi pendidikan untuk seluruh manusia dalam proses mencapai kebebasan yang langgeng. Dari kedua tahap tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Paulo Freire ingin mengajarkan kepada masyarakat agar berjuang untuk membebaskan diri dari kaum penindas, tetapi kemudian memanusiakan kaum penindasnya, dan tidak berlaku menjadi penindas ketika kaum penindas berhasil mengambil alih kekuasaan, karena keadaan tidak akan menjadi lebih baik ketika kekuasaan hanya berpindah kutub. Agar tidak berbalik menjadi penindas, maka kaum tertindas yang berjuang harus dibekali dengan paradigma tentang kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai humanis yang harus dikembangkan dalam pendidikan agar pendidikan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pada bab kedua, Paulo Freire menjelaskan tentang proses pendidikan yang dialami oleh kaum tertindas. Selama ini Paulo Freire mengatakan pendidikan yang dialami oleh kaum tertindas selama ini tidak ubahnya seperti pendidikan dengan sistem bank. Dalam pendidikan sistem bank ini, di mana ruang gerak yang disediakan bagi kegiatan para murid hanya terbatas pada menerima, mencatat, dan menyimpan saja. Guru merupakan subjek yang memiliki pengetahuan yang diisikan kepada murid, sedangkan murid hanya sebuah deposit belaka. Sangat jelas sekali pendidikan seperti ini tak ubahnya adalah suatu penindasan terselubung terhadap kreativitas murid. Murid dituntut untuk mengikuti jalan pemikiran guru tanpa diberi kesempatan untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah yang ada. Untuk lepas dari penindasan gaya pendidikan sistem bank, Paulo Freire memberikan suatu alternatif baru, yaitu dengan suatu metode yang diberinya nama. Metode tersebut adalah pendidikan hadap masalah. Pendidikan yang membebaskan berisi laku-laku pemahaman tersebut bukannya pengalihan informasi. Dia merupakan sebuah situasi belajar di mana objek yang dapat dipahami sama sekali bukan titik akhir dari laku pemahaman, menghubungkan para pelaku pemahaman, guru di satu sisi dan murid di sisi lain. Dalam bab ketiga buku ini, Paulo Freire menjelaskan betapa pentingnya adanya dialog di dalam pendidikan kaum tertindas. Jika dalam mengucapkan kata-katanya sendiri manusia dapat mengubah dunia dengan jalan menamainya, maka dialog menegaskan dirinya sebagai sarana
di mana seseorang memperoleh makna sebagai manusia. Dengan adanya dialog diharapkan tidak ada lagi keadaan di mana satu orang aktif menabungkan gagasannya kepada orang lain, sementara yang lain cuma pasif menerima apa yang diberikan orang lain kepada dirinya. Pada bab keempat atau bab terakhir dari buku ini, Paulo Freire mencoba membandingkan antara model pendidikan antidialogis dengan model pendidikan dialogis. Model pendidikan antidialogis selalu ditandai dengan usaha menguasai manusia, sedangkan model pendidikan dialogis selalu bersifat kooperatif. Di dalam buku pendidikan kaum tertindas ini disebutkan bahwa teori-teori tindakan antidialogis dikenal istilah-istilah seperti penaklukan, pecah dan kuasai, manipulasi, dan serangan budaya. Sedangkan teori-teori tindakan dialogis dikenal istilah-istilah seperti kerjasama, persatuan untuk pembebasan organisasi, dan sintesa kebudayaan. Sekian dari ulasan buku pendidikan kaum tertindas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.